Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam rangka sosialisasi pengenalan pedoman akademik, aturan akademik, dan sistem informasi akademik kepada mahasiswa baru. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman teknologi seperti saat ini. Materi pertama akan dibawakan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Syawaludin MSI. Kepada Bapak Ketua kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, di kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Penjaminan Mutu di kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait peraturan ataupun pedoman akademik yang digunakan di dalam kampus kita ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat seluruh adik-adik mahasiswa bergabung di kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo. Tentu hal yang berbahagia buat Anda semua karena Anda telah menjadi bagian atau keluarga besar dari Yayan Sultan Amai Gorontalo. Di saat yang bersamaan, Anda telah masuk di era yang baru, yaitu Anda memasuki dunia kampus. Dunia perkuliahan atau dunia kampus ini memiliki dinamika yang sangat jauh berbeda dengan dinamika persekolahan. Tentu kampus mengajak Anda untuk lebih mandiri dan lebih akan mengetahui bagaimana menjadi seorang mahasiswa. Menjadi mahasiswa, Anda sudah dituntun, diatur mulai sejak Anda masuk sampai Anda menjadi sarjana. Di dalam mengikuti karir Anda sebagai mahasiswa, buat adik-adikku semua, Anda sudah diatur oleh regulasi. Apa yang disebut dengan, kalau kita di dalam internal kampus kita, disebut dengan pedoman akademik. Maka seluruh mahasiswa wajib mengetahui yang disebut dengan isi kandungan dari pedoman akademik, karena mengatur seluruh dinamika kehidupan kampus sejak Anda diterima sebagai mahasiswa baru sampai jadi sarjana. Nanti akan dijelaskan oleh kepala bagian akademik dan kepala pusdipat tentang seluk-beluk yang menyangkut teknis tentang ini. Tapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa semua aktivitas kita itu sudah diatur. Sekalipun kita ini sudah masuk dalam dunia kampus merdeka, tetapi semua sudah diatur sehingga perjalanan Anda sebagai mahasiswa dapat Anda lalui dengan nyaman. Saya ingin beritahu secara umum regulasi yang ada. Yang pertama itu adalah Surat Keputusan Rektor nomor 117 tahun 2018, itu mengatur tentang pedoman akademik. Jadi bagaimana itu SKS, bagaimana Anda kuliah dan seterusnya, itu diatur di dalamnya. Ini yang penting buat adik-adik semua ketahui. Yang berikut adalah juga SK Rektor yang mengatur tentang bagaimana Anda menulis tulisan yang disebut dengan skripsi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mulai tahun lalu, tepatnya angkatan 2019 itu, ada regulasi yang mengatur kita bahwa setiap mahasiswa itu wajib untuk mengetahui baca, tulis, dan hafal Al-Quran. Sebab ini menjadi core dari Yayan Sultan Amai Gorontalo yang tentu tidak akan kita dapatkan di universitas atau perguruan tinggi lainnya. Apa itu baca, tulis, hafal Al-Quran? Tentu yang dimaksud adalah Anda diharapkan sebagai kompetensi dasar
ya, sebagai kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa adalah Anda harus mahir membaca Al-Quran, bisa menulis untuk ayat-ayat tertentu, dan yang lebih penting adalah Anda menghafalkan juz 30. Tidak usah 30 juz, tapi juz 30 sebagai password Anda untuk bisa keluar sebagai sarjana. Tentu hal ini kalau kita laksanakan dengan baik, pasti semua akan berjalan ringan. Tapi kalau Anda melaksanakan semua dengan autodidak, nanti di penghujung karir mahasiswa, tentu ini akan menjadi terasa berat. Bukankah adik-adik kita di luar sana yang masih sekolah di tingkat SD ataupun SLTP mampu menghafal sampai 5-6 juz? Kenapa? Kalau kita cuma 1 juz di juz 30 tidak mampu kita hafalkan. Ini tentu tidak usah lagi menjadi bahan perdebatan bagi kalian antar mahasiswa ataupun di antara sesama fakultas atau antar fakultas. Kenapa harus ini, kenapa harus itu? Tetapi ini kita cermati secara arif dan bijaksana selaku Anda menjadi calon intelektual muslim. Saya kira apa yang saya sampaikan ini insya Allah menjadi pembuka atau pedoman yang kita akan cermati lebih dalam nanti, yang akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Bagian Akademik dan Kepala Ustipat secara teknisnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian Ketua LPM, kami ucapkan banyak terima kasih. Materi selanjutnya tentang peraturan akademik yang akan disampaikan oleh Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Rizno Pinau. Kepada Bapak, dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut memberikan materi di dalam sosialisasi akademik dan sistem informasi akademik pada calon mahasiswa baru pada tahun akademik 2020-2021. Perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi yang sama itu selalu disampaikan kepada calon mahasiswa baru di tahun-tahun sebelumnya. Namun karena kondisi pandemi, maka sosialisasi ini hanya dapat kami sampaikan secara virtual kepada calon mahasiswa. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa mengikutinya secara cermat dan bisa tercapai sasaran penyampaian sosialisasi ini. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagaimana yang sudah diutarakan oleh para LPM tadi, yaitu mengenai cakupan isi pedoman akademik, namun tidak semuanya kami sampaikan. Nanti itu dalam proses mahasiswa di dalam aktivitasnya, kami selalu terbuka untuk menerima layanan mahasiswa di kampus ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa adik-adik mahasiswa sekarang sudah di perguruan tinggi, itu beda di tingkat SMA ya. Kalau di perguruan tinggi itu sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu menggunakan sistem SKS, yaitu satuan kredit semester. Satuan kredit semester itu adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu, per semester. Waktu kegiatan akademik itu terdiri dari 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan setiap mata kuliah ya. 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tentu dengan catatan bahwa prosentasi kehadiran mahasiswa di dalam perkuliahan itu dihitung, artinya dia minimal 75% mahasiswa mengikuti pembelajaran, mengikuti tatap muka, itu baru bisa mengikuti ujian akhir semester. Kalau di bawah dari 75%, maka mahasiswa tersebut tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian semester. Otomatis mahasiswa sendiri yang rugi ya, bisa punya nilai 0. Kemudian kami sampaikan di sini bahwa bobot
satu SKS itu nilainya itu adalah 50 menit. 50 menit proses pembelajaran tatap muka, itu setiap mata kuliah per semester. Kemudian ada 60 menit. 60 menit itu penugasan terstruktur oleh dosen, dan 60 menit lagi itu kegiatan kegiatan mandiri yang dibebankan kepada mahasiswa. Jadi kalau mata kuliahnya nilainya 2 SKS, ya tinggal dihitung saja, berarti ada 100 menit. 100 menit tatap muka, dan 120 menit tugas struktur, 120 menit itu proses pelajaran secara mandiri. Dan hal yang perlu kami sampaikan bahwa beban SKS secara keseluruhan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana itu sampai dengan selesai, dia harus wajib menyelesaikan minimal 144 SKS. Jadi kalau menjadi sarjana itu harus ditranskrip nilainya minimal 144 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai yang di bawah 2,0. Artinya tidak ada mata kuliahnya yang nilainya di bawah 2. Kalau itu di bawah 2, maka tidak bisa dilaporkan ke Forlabdikti, dianggap tidak lulus ya. Kemudian yang berikut kami sampaikan adalah registrasi mahasiswa. Registrasi mahasiswa itu ada 2, yaitu registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi, ya sekarang dari mahasiswa sudah membayar UKT, maka itulah namanya registrasi administrasi, artinya membayar UKT dulu, baru bisa mengikuti proses registrasi berikutnya, yaitu registrasi akademik. Registrasi akademik itu proses proses pembelajaran bagi mahasiswa, mulai dari pemilihan mata kuliah dari jadwal yang sudah ada, kemudian mata kuliah yang dipilih itu selanjutnya didiskusikan dengan dosen pembimbing. Tapi untuk mahasiswa baru itu wajib belanja seluruh mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Jadi wajib dibelanjakan itu untuk 2 semester. Berikutnya untuk semester 3 itu tergantung dari IPK, indeks prestasi kumulatif. Seberapa banyak SKS yang harus diambil untuk semester berikutnya. Itu tergantung dari ketentuan, tergantung dari IPK, misalnya kalau IPK 3,5, maka dia wajib mengontrak sejumlah 24 SKS. Kalau IPK-nya 3 sampai 3,49, itu 22 SKS. 2,5 sampai 2,99 itu 20 SKS, dan seterusnya. Kemudian kami jelaskan di sini, mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik. Mahasiswa yang meninggalkan aktivitas akademik yaitu mahasiswa yang tidak membayar UKT, kemudian mahasiswa yang tidak mengurus cuti atau mengurus cuti, itu termasuk kegiatan yang meninggalkan akademik. Tapi batas cuti ini maksimum 2 kali cuti selama studi, dan biasanya cuti itu berlaku di semester 3. Jadi kalau semester 2 jangan dulu cuti, nanti semester 3 baru bisa mengajukan cuti. Itu pun ada beberapa alasan, misalnya alasan karena biaya, alasan karena kalau Anda sudah di semester-semester yang di atas, mungkin karena tidak ada mata kuliah di semester itu bisa mengajukan cuti. Cuti juga karena dia sakit atau karena menikah, boleh mengajukan cuti. Kenapa dia mengajukan cuti? Itu supaya mahasiswa itu dianggap tidak berhutang. Jadi kalau tidak bayar UKT, kemudian tidak mengajukan cuti, maka mahasiswa itu harus membayar semua tunggakan.
yang tidak dibayarkan UKT-nya. Proses cuti, saya kira proses cutinya mahasiswa mengajukan cutinya kepada pimpinan fakultas, pada dekan, ya tentu dengan melalui proses konsultasi dengan dosen PA, penasihat akademik. Kemudian dekan menelaah permohonan cuti Anda, dekan kemudian menyampaikan permohonan cuti itu ke rektorat dengan catatan kalau bermohon cuti maka harus membayar dulu biaya administrasi cuti. Biaya administrasi cuti selama ini kalau tidak salah 100.000 ya, biaya administrasi cuti. Kalau tidak mengurus cuti, maka itu dianggap dari mahasiswa berutang UKT-nya. Kemudian masa studi ya. Masa studi ini untuk program S1 itu maksimum 7 tahun. Masa studinya 7 tahun ya, dengan minimal SKS bagaimana apa yang saya sampaikan tadi itu 144 SKS. Kalau S2 itu 4 tahun. Kemudian bagaimana mahasiswa itu yang di drop out? Mahasiswa drop out adalah mahasiswa yang melewati masa studi 7 tahun untuk S1 dan tidak aktif 4 semester berturut-turut. Tidak aktif di sini adalah mahasiswa yang tidak membayar UKT 4 semester berturut-turut. Jadi meskipun ada mahasiswa mengurus cuti, itu tetap diperuntukkan sebagai masa studi. Jadi maksimum 7 tahun. Yang berikutnya untuk mahasiswa yang mengajukan pindah ya, meskipun sekarang baru semester 1 belum boleh pikir-pikir pindah, tapi dibolehkan pindah itu biasanya di awal tahun akademik ya, di semester 3, kemudian mengajukan cuti, mengajukan lolos putu ke rektor atau dekan, dan mahasiswa tersebut itu harus terlapor di PDDT. Jadi kalau mau pindah dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi yang lain itu tetap diperhitungkan masa studi dari mahasiswa. Saya kira ini yang boleh dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kabag Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Bapak James Richard Hasan. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang kami banggakan, sekarang kita masuk pada materi sistem informasi akademik atau yang biasa kita sebut SIAK. Apa itu SIAK? Adik-adik sekalian, kami yakin bahwa adik-adik belum mengenal apa yang dimaksud dengan sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga proses kegiatan akademik dapat terkelola dengan baik. Mengapa kita menggunakan sistem informasi akademik, adik-adik? Atau apa manfaat SIAK bagi perguruan tinggi? Ada beberapa hal yang manfaat bagi SIAK itu bagi perguruan tinggi. Yang pertama, memudahkan proses pengelolaan data akademik.
Pengelolaan data akademik yang dimaksud itu meliputi pengelolaan data mahasiswa dan dosen, ya, dan pengelolaan data-data akademik lainnya. Pada perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang sudah mencapai ribuan, itu dibutuhkan aplikasi yang memudahkan kampus mengelola datanya, ya, seperti data meliputi nilai, absensi, capaian SKS per semester, ya, riwayat mengajar dosen, dan lain-lain. Pengelolaan data akademik lainnya itu seperti kurikulum, jadwal mata kuliah, ya, itu semua tersimpan pada sistem informasi akademik kita. Manfaat lainnya adik-adik adalah integrasi data. Integrasi data ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah integrasi data di internal kampus, dan kemudian ada integrasi data ke pangkalan dikti atau korlap dikti. Yang dimaksud dengan integrasi data internal itu adik-adik adalah terpusatnya semua data akademik pada satu pintu data di dalam sebuah sistem informasi, sehingga tingkat validitas data bisa dijamin dengan baik. Untuk integrasi data ke pangkalan dikti, ke korlap dikti, sebagaimana kita ketahui bahwa semua data perguruan tinggi sekarang ini wajib dilaporkan ke korlap dikti sebagai rangkaian pemutakhiran data terpadu. Semua perguruan tinggi, apakah negeri maupun swasta. Oleh karena itu adik-adik sekalian, fungsi sistem informasi di perguruan tinggi itu menjadi sangat vital sebagai media pengelolaan dan pelaporan data di mahasiswa. Kemudian fungsi lainnya dari sistem informasi akademik itu adalah sebagai pusat informasi, di mana kita dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Kita juga dapat memberikan laporan perkembangan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kita juga memberikan laporan perkembangan dosen dalam kegiatan yang sama. Kemudian kita juga dapat mendapatkan data nilai mata kuliah, IPS, IPK, jadwal kuliah, absensi, data mahasiswa maupun dosen, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan informasi akademik. Saya kira saya tidak perlu berlama-lama lagi adik-adik, karena kami sudah menyiapkan tutorial yang lebih praktis untuk adik-adik dapat mencari tahu bagaimana pemanfaatan sistem informasi akademik itu bagi mahasiswa baru. Tapi sebelum ke sana, saya ada informasi tambahan terkait dengan paket data gratis. Ya. Paket data gratis itu Anda akan dapatkan setelah Anda login ke SIAK. Anda akan secara otomatis diarahkan untuk mengisi form distribusi sebagaimana tampilan di layar berikut ini. Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya kita saksikan tutorial berikut, dan jika ada pertanyaan terkait dengan penjelasan tutorial yang belum dipahami, adik-adik silakan menulis pertanyaan tersebut pada kolom komentar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel IAIN Gorontalo Official. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar Anda dapat memperoleh informasi terupdate dari channel ini. Baiklah, pada sesi ini kita akan membahas cara menggunakan sistem informasi akademik atau SIAK. Sesi ini lebih dikhususkan bagi mahasiswa baru yang belum pernah menggunakan SIAK sebelumnya. Namun, bagi Anda adik-adik mahasiswa lama yang masih kurang paham cara menggunakan SIAK, maka Anda sudah berada pada sesi yang tepat. Baiklah, untuk dapat menggunakan SIAK, maka hal pertama yang harus adik-adik mahasiswa lakukan adalah membuka web browser. SIAK dapat diakses dari browser manapun, namun disarankan menggunakan browser Google Chrome. Silahkan buka aplikasi web browser. Lalu pada kolom URL ketik siak.iyain gorontalo.ac.id.
Inilah tampilan awal dari sistem informasi akademik. Sedikit saya jelaskan mengenai tampilan awal sistem informasi akademik. Pada kolom bagian kiri, terdapat form login yang berfungsi untuk akses masuk ke dalam sistem. Kemudian masih pada bagian kiri, terdapat fasilitas untuk mengecek besaran UKT atau SPP. Lalu pada kolom bagian tengah, menampilkan beberapa informasi penting. Dan pada kolom bagian kanan, menampilkan beberapa judul berita yang dapat dibaca. Sekarang, kita fokus pada form login. Pada form login, terdapat pilihan jenis user. Pilihan jenis user yang ada adalah operator, dosen, dan mahasiswa. Berhubung pada sesi kali ini, kita membahas tentang cara menggunakan SIAK untuk mahasiswa, maka pada jenis user silahkan pilih mahasiswa. Selanjutnya, silahkan ketik name pada kolom username dan ketik password pada kolom password. Untuk mahasiswa baru, informasi password akan disampaikan pada akhir sesi. Untuk itu diharapkan untuk terus mengikuti tutorial ini hingga akhir. Berikut terdapat form key kode. Key kode berisi kode acak yang setiap Anda membuka SIAK akan menampilkan kode berbeda. Key kode yang tampil silahkan Anda ketikkan kembali pada kolom type kode. Setelah semua form terisi, silahkan ketik login. Ini merupakan tampilan saat Anda sukses login atau berhasil masuk ke dalam sistem informasi akademik. Pada saat pertama kali masuk, Anda diminta untuk mengganti password default demi keamanan akun. Anda tidak dapat mengklik menu-menu sebelum Anda mengganti password. Terdapat peringatan untuk menghindari password yang mengandung nama, tanggal lahir, atau nomor telepon. Untuk mengganti password, masukkan password yang sekarang, dan lalu buat password baru, ketik kembali password baru pada kolom konfirmasi password. Format penulisan password yaitu, password berjumlah 8 digit atau 8 karakter. Minimal memiliki 2 karakter huruf besar, minimal memiliki 2 karakter huruf kecil, dan minimal memiliki 2 digit angka, misalnya, Maba 2020. Terakhir, tekan tombol ganti password. Langkah berikut setelah berhasil mengganti password dan berhasil login kembali menggunakan password baru, Anda diminta untuk memeriksa dan memperbaharui biodata, informasi tempat tinggal dan informasi orang tua atau wali. Silahkan diisi sesuai data yang sebenarnya. Form ini sangat berpengaruh pada pelaporan data ke pusat. Periksa dan teliti data Anda. Data yang ada di hadapan Anda saat ini merupakan data yang Anda input pada saat melakukan pendaftaran. Khusus data nama, tempat lahir, tanggal lahir, wajib sama dengan data yang terdapat pada ijazah terkahir. Untuk form NIK dan nama ibu kandung, wajib sama dengan yang tercatat pada kartu keluarga. Jika semua form telah diisi, silahkan klik tombol update. Selanjutnya, akan dijelaskan fungsi dari menu yang terdapat pada SIAK. Menu pertama adalah menu aplikasi. Pada menu aplikasi, terdapat submenu untuk mengganti password. Cara mengganti password sama persis dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menu berikutnya adalah menu kurikulum.
Pada menu ini mahasiswa dapat melihat daftar kurikulum. Setelah menu kurikulum, terdapat menu perkuliahan. Pada menu ini, mahasiswa dapat melakukan kontrak mata kuliah atau KRES, dan juga dapat melihat jadwal perkuliahan. Klik menu perkuliahan lalu klik jadwal kuliah untuk melihat jadwal mata kuliah yang telah Anda kontrak. Namun saat ini Anda belum memiliki jadwal karena Anda belum mengontrak mata kuliah. Cara mengontrak mata kuliah adalah dengan cara masuk ke menu perkuliahan. Arahkan kursor ke menu KRES, lalu klik tambah atau edit KRES. Selanjutnya pada pilihan semester makul, silahkan pilih semester 1 dan klik tombol cari, maka akan tampil seluruh jadwal mata kuliah yang ada pada semester 1. Selanjutnya silahkan memilih kelas yang diinginkan. Dalam demo tutorial, ditampilkan informasi data mata kuliah yang dijadwalkan pada semester 1. Terdapat nama mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SES dan kelas, hari, jam serta ruangan, kuota per kelas sekaligus jumlah mahasiswa yang telah mengontrak pada kelas mata kuliah tersebut, dan juga nama dosen pengajar. Cara memilih kelas yaitu dengan cara mencentang pilihan kelas yang diinginkan. Jika Anda memilih kelas A untuk mata kuliah pertama, maka Anda harus memilih kelas yang sama untuk mata kuliah lainnya. Pada beberapa prodi, pembagian kelas sudah diatur oleh prodi. Untuk itu sebaiknya sebelum memilih kelas, Anda dianjurkan untuk konsultasi ke prodi masing-masing. Setelah mencentang seluruh kelas mata kuliah, klik tombol simpan untuk mengakhiri kontrak mata kuliah, dan selanjutnya, Anda bisa melihat rincian jadwal melalui menu perkuliahan, jadwal kuliah. Daftar jadwal kuliah yang tampil pada menu jadwal kuliah dapat dicetak dengan cara klik tombol print. Menu berikut adalah menu e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk proses belajar, mengajar tanpa menuntut tatap muka secara langsung. Anda akan menerima instruksi dari dosen terkait materi ataupun tugas yang diberikan dosen. Menu berikut adalah kuesioner. Kuesioner atau survei digunakan untuk melakukan pengumpulan data oleh lembaga atau kampus. Setelah menu kuesioner, terdapat menu wisuda. Untuk menu ini akan dibuatkan tutorial terpisah. Terakhir adalah menu laporan. Pada menu laporan, Anda dapat melihat atau mencetak kartu hasil studi maupun kartu rencana studi. Silahkan masuk ke menu laporan, dan klik submenu nilai, pilih jenis laporan, klik tampilkan. Selanjutnya, Anda dapat mencetak dengan cara mengklik tombol print. Demikian video tutorial cara menggunakan sistem informasi akademik. Semoga tutorial ini dapat membantu adik-adik mahasiswa baru dalam menggunakan sistem informasi akademik atau SIA. Untuk nomor induk mahasiswa atau NIM, dapat Anda lihat melalui pengumuman pada website IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.